syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Imam Qauli Surah Al-Fatihah masih diberikan kesehatan sehingga Qauli Surah Al-Fatihah bisa hadir juga terus bisa istiqomah kanggo apol kompon mau selawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertujuan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kelajuan istiqomah oleh seorang ajaran ketika oleh seorang ajaran ketika kolom seorang kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kajian oleh seorang ajaran ketika itu ampun masuk ke bab baru dan itu lo emoponen sekat lima komponen itu tak usah kangkui maksa aku artena itu apa semakin konker saboni jadi mana kita saboni jadi kita tahu itu nanti atau iriran bisa dilokai kau ahli nanti setahun jadi terkonsep wangi waga itu sebelumnya di bodena ini di air tak sama maksa kangkui mabodo jadi karena kodus misalnya karena pembuat itu cukup air soalnya kayak gitu. Jadi mana pilih keserangan kak itu maksudnya mau ditegaskan keampun air kebetulan kebetulan tapi hal itu dia selain kak itu boleh terus menghaulkan atau berdarnya ibu sarnya atau polo itu kan tak bisa gue kesan jadi ya kalau saya aliran saja aku kenapa tak usah memberat itu karena tujuan dari kumpulan itu pokok kalau saya aliran saja aku menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan oleh satu aliran saja bisa menambah wawasan yang tidak itu mengkaji tentang apa-apa yang diberikan dalam agama Islam. Kota Bau, Kak Dito, Akadia, tak pernah itu Ardena kumpulan terus bisa bergerak ke terus. Ketika naga dia apa? Ada ngomongna orang yang naga lagi. Itu alternatif dia simpenan ya. Itu perlu dimusyawarahkan oleh apa itu. Kangkui apa? Jadi tahu sama sekali, tahu sama sekali. Kangkui kok terbawa arus lain tak nyaman. Kau sobu nggak itu? Tasan sobu sebenarnya kok bolan. Jadi tak itu tujuan akhir. Jadi tasan sobu. Ain saus pokok seperti itu bermula oleh seorang ajudan saja demi olah dalam pokok atau oleh seorang ajudan saja jadi gampang ampun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang al-babur rabi bab nomor 4 wal ishruna bal berarti semakin ampun masuk ke bab Pak Lekor. Jadi pertama sampai semakin Pak Lekor. Alhamdulillah oleh seorang ayunan seperti tanpa terasa ampun masuk ke bab KPN Pak Lekor. KPN Pak Lekor gak dito, bab KPN Pak Lekor gak dito, abahas bi bali dari fakir. Tidak dito abahas dalam keutamaan atau fadilah fakir gak itu sebenarnya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sami sareng kaya dari
itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menabi orang kaya kan itu amanah paringi rezeki. Sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Harus digunakan dengan benar dengan tuntunan dari syariat. Fakir ini juga amanah dari Allah. Menabi itu besar ajunan terjadi. Jadi orang fakir paling fakir sama Allah Subhanahu wa taala digunakan otaknya agar terus tetap sabar, terus mengikuti napa-napa yang disyariatkan oleh agama Islam, maka fakir itu bisa nonton bahkan lebih baik daripada orang Islam selain fakir. Jadi fakir sareng kekayaan, fakir atau berkaya itu sami-sami amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefakiran juga orang kaya kalau juga itu harus sama-sama dijaga. Qala al-Ghazali atau qala al-Ghazali, Menabi al-Ghazali itu sebagian orang Arab memang membaca al-Ghazali artinya nabi tasydid apa karena mereka itu al-Arab yuhibbuna tasydid. Orang Arab itu ketika membaca sebuah kalimat itu paling senang tasydid, paling senang tasydid orang Arab. Qal Ghazali, Al-Imam Ghazali itu adaku al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih. Fakir menurut pendapat Al-Imam Ghazali ibaratun adalah ungkapan an faqdi ma dari tada nabara huwa muhtajun ilaih. Padahal berengkak itu sangat itu untuk cara orang Indonesia. Ini fakir. Misalnya bedeng orang kak itu dalam kebutuhan dalam sehari semalam dalam sehari full sehari semalam kak itu kebutuhan misalnya sampai begini dalam sehari kak itu butuh obat sampai. Sedangkan orang sendiri kan ampun asap artinya alako terus berjuang untuk menggapai rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi olehnya tetap kali tahu tak rokok terlebu pakai artinya dari target kebutuhan target tidak itu sapoleh kebutuhan sapoleh. Tapi orang ini kalah kau cuma boleh terlepas atau pakai ini kan orang ibaratun anfaq dima huwa muhtajun ilaih. Padahal pesisir boleh juga itu kayak butuh artinya sangat dibutuhkan. Tapi anda abu alaku tetap anda. Mereka orang fakir. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kaum Islam Indonesia, fakir dan miskin itu begitu. Itu apa? Mana di orang fakir bila alat hanya dikasap kali itu oleh pakai. Ketika orang miskin itu kebutuhannya sekolah itu akasap oleh belum artinya secowok itu cuma kare sampuni. Timun orang fakir kak itu alako peleh itu, sedangkan kebutuhannya seperti itu. Sedangkan orang miskin kak itu alako kebutuhannya seperti itu, alako peleh belum karena kita itu juga. Saya mau mencukupi, kan? Ibarat daripada miskin. Sedangkan penjelasan. Sedangkan pembunuh dalam adilan itu kita membahas fakir di bawah orang miskin akhirnya di bawah orang miskin fakir ketangguh
Saya butuh berus kota sebentar, tapi tak sampai sebentar. Nyari tetap anakku kasar. Aku dari si Allah, tapi tetap jadi usaha kan tak boleh sebentar. Beli beras tak boleh sebentar. Karena cuma mencapai ketika anakku cuma perlihanan terlalu baik. Ini orang. Insyaallah, alhamdulillah kalau saya saja tak itu lebih. Alhamdulillah. Tapi keistimewaan orang fakir itu luar biasa. Jadi disebutkan di bawah tadi. Jadi fakir itu adalah ibarat ungkapan anfak lima dari tadakna perang buang tajul ilaih. Padahal berada itu sangat dibutuhkan. Jadi fakir. Karena al-Imam Ghazali. Amma faqdu ma la hajata ilaih fala yusamma faqran. Lagi anapun ini tadakna perang la hajata ilaih, tapi andi hajat, andi kebutuhan terhadap bergenika, maka balai sama maka disebut kerabat mereka fakir. Karena apa? Andi hajat tak butuh, tak ada berang tak butuh. Padahal kau lihat kan tak rokok, sebut rokok, tak butuh kan rokok. Kenapa? Berarti kau lihat ini mereka pokok barang tadakna barang tapi la hajata ilaihi. Sebelum kebutuhan terhadap barang yang ada mereka, maka tak disebut kerabat fakir. Karena al-Imam Ghazali. Wa in kana muhtaj ilaihi, meskipun kadinto maka lamun wa in kana muhtaj ilaihi, lamun perkara yang dibutuhkan maujudan pada pada makduran alaihi, juga dikuasai sareng orang mereka, lam yakunil muhtaj fakiran, maka orang yang tidak tak disebut kerabat fakir. Ini kan fakta takrif atau ibarat daripada penjelasan fakir menurut al-Imam Ghazali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabu al-faqru azyanu 'alal mu'min min al-'idamil hasan 'ala qaddil faras. Rawahu Tabrani an Shidad al-Aws wal Baihaqi an Sa'd al-Mas'ud bi isnad da'if. Jadi tergunakan ini Nabi Muhammad SAW al-faqru ini fakir alladzi la yu'addi ila ihtiyajin ila nas. Artinya la yu'addi itu ay la yadhhar, orang yang tidak menampakkan, yang tidak menunjukkan ila ihtiyajin ila nas, bahwasanya orang menikah butuh dengan orang. Jadi memberi orang yang fakir tapi tidak menampakkan kefakirannya kepada orang selain. Kak Dito disebut dari Nabi Muhammad SAW azyan, lebih menghiasi, artinya lebih bagus alal mukmin, atas orang mukmin minal idari, dari tali kekang al hasani, sebagus ala haddil farasi, sebeda neng pepenan kuda. Ini kan yang diberatakan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang fakir itu lebih baik, asli, lebih menghiasi, lebih bagus daripada orang Islam selain. Menabi orang Islam itu fakir tapi tidak ditampakkan kefakirannya dari orang mukmin selain, dari orang Islam selain. Mana bisa mungkin? Jauh. Nah, di tanah, Pak, tolong
meletakkan kaki lain. Ya macam ada orang. Artinya, mereka cerita dari orang. Nah ini kan tak masuk ke hadis tadi. Jadi membuat orang fakir tak menampakkan kefakirannya dari orang yang lain. Tak Allah tetap kenapa membahkan itu apa? Mereka adalah orang fakir yang azya, lebih bagus, lebih menghiasi ada mukmin atas orang-orang mukmin selang. Nabi bersama dengan setelah fakir, tolong adik itu maka itu adalah lebih baik daripada orang mukmin selang. Perasaan di kalah orang fakir itu Nabi tidak menampakkan kepada kebutuhannya terhadap orang selang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam setelah itu al-faqru syai'un indan nas wa zainun indallah yaumal qiyamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW al-faqru syai'un ay 'aibun wa qawhun indan nas. Fakir kak itu menurut satu jenis manusia kak itu aib to qawhun. Artinya cacat terkira. Di antara kau diserang ajunan setia membuat orang fakir itu dianggap aib to cacat tak berharga. Orang fakir kan itu tak berharga. Di sisi manusia, di sisi manusia ajunan malah di orang fakir. Kau nyata menangnya, aku yakin kok. Coba di antara ajunan setia berorang fakir itu, tak kebanyakan dan. Wazainun ternyata orang yang fakir itu meskipun aib tercacat disanjingan atau di sisi kejadian manusia ternyata wazainun indallahi yaumal qiyamah. Ternyata dia orang fakir itu zainun adalah hiasan indallah di sisi Allah yaumal qiyamah ning hari kiamat. Ternyata orang fakir itu adalah hiasan di sisi Allah. Ini kiamat nanti di sisi Allah orang fakir itu adalah hiasan. Ini kan keutamaan orang fakir. Anak apa kira-kira? Anak apa orang fakir itu aib di sisi manusia tapi menghiasi di sisi Allah fakir di hari kiamat. Ternyata alasannya lisalamati sahibi fitarain. Karena selamat do orang fakir gelap fitarain. Dalam dua rumah. Selamat kan orang fakir. Selamat neng dunia, selamat neng akhirat. Mereka karena disebut kalaban zainun indallah yaumul qiyamah orang fakir. Wabil khabari beredar hadis lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW akhirul anbiya dukhulal jannata Sulaiman bin Daud alaihi salam di bangkali mulkihi. Dini dipudinan para anbiya, para nabi sadaya itu dukhulal jannata masuk ke surga paling dipudinan para nabi saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ketika itu Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman saya masuk di bumi bagi dengan ketika masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Satu juga para nabi itu masuk ke surga itu masih ada Nabi Sulaiman. Anak Nabi Sulaiman nabi bumi masuk surga. Duhul jannah masuk al jannah ada ke surga. Di bumi masuk anak. Ternyata alasannya itu disebut tadi 5 kali mulki karena rajuna megahnya luar biasanya kerajaan Nabi Sulaiman. Gembok dari emas ya. Nama cinta sana Nabi Sulaiman. Orang kaya ya Nabi Sulaiman. Dari awal tercipta manusia terus sampai kiamat pagi
Kak itu sombong saya bisa menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Duri kekayaan Nabi Sulaiman. Masuk surga tapi masuk surga dibudi. Kenapa Pak dibudi? Satu juna. Pariksani lagi. Kini ditanyakan. Berbesena si Saria beremah. Emas Saria beremah. Baru satu juna itu dipertanyakan. Pagi itu. Maka masuk surga dibudi Nabi Sulaiman. Wa akhiru ashabi sebenarnya Nabi Muhammad SAW dinding paling dipudinan sahabat sekok duhulan al-jannata masuk ke surga ketika itu Abdurrahman bin Auf li ajlihina para sahabat masuk waktu si masuk di surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena nama Abdurrahman bin Auf lihat dirinya ternyata Abdurrahman bin Auf juga kaya. Padahal Abdurrahman bin Auf kali itu setuju kekayaannya, setuju rumah-rumah saja kali itu yang dimilikinya tidak ditinggalkan di Mekah ketika hijrah mengikuti ikut kajian Nabi Muhammad SAW dari Mekah hijrah ke Madinah. Setuju kekayaannya, hartanya tidak gini Mekah hijrah asal Rasulullah SAW. Karena pindah dari kajian Nabi Muhammad pindah ikut pindah. Benar kata Abu tahu kenapa? Itu Nabi kepindah ketika masuk dekat Madinah kali itu Abdurrahman bin Auf kan sombong tadi pun apa? Dan Rasulullah SAW langsung dipersaudarakan padahal kaula sareng pasiran korek tak kenal lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Gimana di berseagungan sengatumi rajin atau keluarga ini dua kan itu ngebor itu sebagai saudara di kalam ketika hidup di masa-masa Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf tak kesokan. Barenge haji, barenge Roma tempat tak kesokan. Kenapa? Engkau setia tak terlalu diri. Engkau setia terlalu taubah ini memasak. Marah, tonton engkau, beritahu engkau ini memasak. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu mempunyai kelebihan yang luar biasa di dalam berdagang. Toko koning tidak pasar, langsung Abdurrahman bin Auf menguasai orang si mereka. Si awal tak andi pendapat. Ketika oning tidak pasar, langsung gitu. Sahabat mereka karena kecerdasannya memang kelebihannya di dalam berdagang. Abdurrahman bin Auf langsung dia dan sana Nabi Muhammad SAW berema Abdurrahman bin Auf namo pada alhamdulillah ya Nabi abdi nama pun ada warga ngabungi rumah pun punya harta karena ini pun tidak masalah ini Abdurrahman bin Auf akan tetapi Abdurrahman bin Auf itu paling sahabat paling diuji masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya seperti harta-hartanya sedikit ternyata orang kaya itu adalah tak nyaman juga. Akan tetapi orang kaya ketika kekayaan mereka itu digunakan dengan nggak ada di sana ya kan karena membahas fakir seakan-akan orang kaya itu tak bagus karena membahas urusan orang lagi mirip kebiasaan harian saja seandainya kebiasaan harian saja jika diberikan amanah oleh Allah fakir maka sabar kebiasaan harian saja tidak sampai ditampakkan bahwasanya abah itu orang tak andi orang itu sampai ditampakkan. Karena bisa jadi pakai kebesaran abinan saja ternyata menjadi hiasan di sisi Allah di hari kiamat. Tidak itu dari kaulah melakukan sekitar berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.